Dengan keganasan dari Wang-Wangnya, Momochan dan juga Goni. Yes, tentu saja akan kita saksikan kali ini dengan kedua draft Pen and Pick, dengan kedua tim yang sudah mengamankan masing-masing hero-nya kali ini. Kita akan melihat apakah Araki Hoshi mereka masih bisa mengamankan 2-0 dan langsung spam saja hashtag Indopra dan juga hashtag FIFA RRQ kali ini untuk memberikan dukungan kalian ke tim Araki Hoshi yang bakal bermain lebih agresif kali ini, bakal coba untuk nge-praise ke arah Clay-nya. Clay-nya benar-benar diharas dan apakah menjadi first blood? Tentu saja tidak semudah itu Bambang Moon, karena masih ada Finn yang akan memberikan backup juga dengan Soul Bloom-nya. Alright, Albert berhasil melakukan purple buff tanpa ada hambatan, tapi lihat Bangsin di depan sana terkena damage, masih level 1, one man situation, mencoba diadu mekanik, tapi lihat Bangsin itu yang gua bilang Momochan, dia bermain sabar banget, beda banget dengan Bangsin yang dulu yang langsung benar-benar mengamankan agresivitas, tapi ternyata dia lebih ke arah wise choice, bijak sekali mengambil keputusan, tidak terlalu terberat, bahkan PY and first blood di bottom lane melindungi seorang Bangsin, berhasil mendapatkan first blood. Dan lihat dengan Lunox-nya, Clay adalah satu-satunya mid laner yang mendapatkan Savage JPL Indonesia Season 8. Wow, fun fact, dan masih mau lebih. Sin kali ini coba mengejar, Finn juga bakal coba untuk membackup, dan Yams ternyata tidak akan terlalu di overcommit oleh Sin. See the difference of Bangsin. Yes. Benar-benar berbanding terbalik dengan M-Series sebelumnya. Setuju. Lihat, dia sabar, dia tenang, dia farming, dia nggak peduli tentang KDA. Oke, KDA Finn yang ngambil, it's okay, yang penting gue farming dan gue nggak tumbang. Betul, ini beda banget sama Bang Sin dulu dan tentunya lebih berbeda lagi dibanding Bang Ji tentunya. Dan kali ini lihat Araki Hoshi, mereka mau coba untuk mainin rotasi karena Albert sekarang udah level 4. Clay pun sedikit lagi dia bakal dapetin Chaos Assault-nya, bakal dapetin ultimate dari Brain of Order, dan ini momentum yang harus dimanfaatkan tentunya untuk Araki Hoshi setelah mereka mendapatkan first blood-nya. Clay, Formace juga udah mulai rotasi kali ini, harus berhati-hati juga. Dari Mon, ingat dia punya burst damage yang sakit banget, slow effect dari Gloom tentunya, apalagi Magic Shield Wave-nya kalau kena ini bakal PR yang benar-benar lebar banget. Tapi kalau kita lihat, oke, Brain of Order udah mulai di pop up dan bahkan Finn masih bisa coba untuk membackup. Black Shoes dipaksa keluar dari Mon sendiri, terlihat masih bisa diamankan oleh Araki Hoshi dan bakal coba dipaksa divide. Demonic Force ke arah seorang Momo kali ini bakal coba dikejar dan masih bisa untuk survive. Sementara di sisi lain, Moon-nya bakal coba untuk mengusir. Yams-nya juga masih bisa untuk mengcover Formace yang lagi ngambil purple buff. Gue nih, mau nanya dong, boleh gak? Boleh dong. Seingat gua, Esmeralda itu counter dari Popheus. Bener. Kenapa? Seingat gua ya. Bener. Jadi kenapa yang terzoning out agak sedikit terbalik ya untuk kali ini dari R7? Kenapa? Di arah top lane Dari R7-nya. mekanik. Oh, Kenapa alright. R7-nya yang leukemia tadi? Oke, tapi lihat di sisi Putihnya lain. banyak. Untuk kali ini, Astaga, naga. para pemain dari tim Araki Hoshi, mereka berada di arah bottom lane. Bangsin, lagi-lagi dia tidak ingin melakukan rotasi dengan terlalu cepat. Albert mendapatkan satu buah Little Wonder-nya, dan di arah bottom lane pun udah ada seorang Yums. Ingat, Yums sudah punya flicker, udah punya Wave Dragon, seperti pasang karena belakang. Ada seorang VN, tapi Albert nggak mau ikut. Memilih untuk mundur, Albert nggak mau masuk ke arah sana karena cukup berbahaya, sedangkan Albert fokus ke arah jungle terlebih dahulu. Melihat keuntungan yang dimiliki dari para pemain dari tim Araki Hoshi ini membuat Araki Hoshi mereka bisa menjaga Bangsin dengan aman harusnya. Gue nih itemnya. Yes, bener banget. Ciku guys di sini tentunya dengan one-one gak pakai sepatu dulu, dengan one-one pakai geser-gesernya aja. Sin endless battle-nya udah mau jadi. Sakit banget, tapi lihat di sini Pipi, Ciku guys bakal coba di poking damage-nya, bakal coba dihantam, Duel akan dikeluarkan. Bangsin akan mencari pilihan, tapi dengan Ciku mencoba menyelamatkan satu buah Bangsin. Yomex kami, Formace mencegah seorang Bangsin, masih ditahan flickernya, menuju ke arah belakang, dan bahkan kali ini Bangsin still survive. 3 player dari tim Todak terganggu pergerakan di arah bottom lane, gak bisa melakukan rotasi dengan cukup cepat kembali. Bahkan di sisi lain, Albert akan coba untuk melakukan surprise attack di arah mid lane harusnya. Iya, dan itu backup yang baik sebenarnya, tapi Albert kali ini lihat Heavy Left Punch Jab juga connect karena seorang Moon dipaksa keluar untuk satu Black Shoes-nya dan langsung tumbang di tangan tuan muda Albert kali ini. Anak emak benar-benar dapetin momentumnya, dia tahu dia harus paksain Black Shoes-nya keluar biar ada backup juga dari Clay yang bisa ngasih damage tambahan. Dan itu benar-benar perfect skenario untuk Araki Hoshi di area mid-nya. Alright, langsung CCTV by Samsung Galaxy A52s 5G. Kalian mencoba untuk melihat ada Clay dari depan sana, mencoba untuk membantu pergerakan dari seorang R7, tapi Yum, Duel Dragon berhasil mendapatkan seorang Bangsin, tapi ternyata ada fall of damage, menuju ke arah belakang, dipanggil dengan Guiding Wind yang kali ini tidak ada adik abang, dan bahkan di arah bottom lane, Ciku tidak berhasil menembus turret yang dimiliki dari Bangsin. Bangsin udah punya endless battle,
langsung ada satu Black Juice dari Moon di depan sana masih harus dihindari. Yum segera Whale Dragon dan para pemain dari tim RRQC bakal coba untuk memancing keributan di arah starter. Terlihat di arah minimap tidak ada seorang Esmeralda. Di manakah dia? Di manakah kau berada? Oh di situ ternyata. Ngumpet ternyata dan bahkan lihat mau mencoba untuk mengkontes turtle-nya, tapi sebenarnya agak bersedikit resiko ya, dan langsung diamankan begitu saja. Tapi di area bawah lihat Wave Dragon-nya connect dan bahkan ada cross wall fang. Combo yang baik dari Ciku guys dan juga Yams. Tapi ingat, ini Sin yang kita tahu dia bakal main lebih sabar karena backup-nya selalu datang dari RRQC. Mereka selalu dapetin momentum dan makin kompensasi lagi dan lagi punya tumbang. Formace udah punya Tondros dan bahkan Puncture-nya dipakai hanya untuk mundur. Mau coba untuk masuk, keputusan yang salah seperti dari Momo, masih bisa dipukul mundur juga dari Clay dan juga Albert di area mid. Tidak benar-benar tersentuh turretnya sama sekali dari tim Araki Hoshi. Oke, tapi kali ini lihat Bang Sin udah gak punya flicker. Dia di gang again and again. Berhasil didapatkan 1 poin. Yang pertama dari Soda. Di sisi lain, Formace. Kali ini dari itemnya baru jadi War X nih, Bang Goni. Iya, Vinnya juga OTW langsung ke Dominance Ice yang sebentar lagi mestinya jadi, yang berarti Momo dan juga tentunya Aegis dari seorang Ciku guys ini akan terefek dari Dominance Ice. Jadi harus diperhatikan juga. Yang menarik juga R7 udah Clock of Destiny bersama dengan Clay. RRQ Hoshi as ready for team fight. Iya. Oke, tapi ternyata di sini ada Clay. The Whale Dragon telah dikeluarkan karena Clay tapi ternyata lihat damage mereka terlalu sakit. Berhasil mendapatkan 1. Albert versus everybody. Nggak usah dikeluarkan. Dijemput tapi masih mau Yum. Flicker karena yang salah. Masih dapat tetap ditumbangkan tapi lihat Momo nggak bisa menerima damage dari Bang Sin. Bang Sin dikawal ketat oleh Tuan Muda Albert bersama dengan Pipin El Capitan. Ada Boveus di depan sana. Langsung coba mendapatkan Ciku tapi ternyata tidak. Tidak semudah itu dan lagi-lagi selalu ada kompensasi yang didapatkan RRQ Hoshi. 1 tumbang, gak masalah. Mereka selalu cari cara gimana dapetin 1 pemain juga dari Todak. Lihat, Sinnya masih mau lebih, tapi Formace terlalu overcommit dari seorang Sin. Terkena damage dari turretnya. Tapi kali ini lihat, Momo bakal coba untuk mengejar ke arah Finn kali ini. Clay masih bisa Clay is backup. Mulai datang, Chaos Assault. Tapi ternyata masih ada Circling Eagle. Harus tumbang Finn-nya. Dan bahkan Clay kali ini bakal coba untuk menahan, sementara Albert bakal udah menumbangkan Moon di area mid. Masih mau lebih dari Albert kah? Enggak ternyata, karena dia tahu ini teman-teman dari RRQ Hoshi sudah mulai tumbang satu persatu dan mereka mau nggak mau harus reset lagi. Harus benar-benar sabar dapetin momentum balik, karena kalau mereka terusin impactnya, Todak bisa aja dapetin beberapa pemain tersisa dari RRQ Hoshi. Oke, aku agak sedikit bingung kali ini. Dari Clay tadi punya Darkening, aku kira bakal langsung coba di follow up, tapi ternyata tidak di follow up sama seorang Clay. Tadi sempet ke arah minion sih. Oke, tapi kita lihat di sini para pemain dari tim RRQ Hoshi mereka akan dikit lebih sabar. Akan ada perebutan turtle atau tidak, karena kita masih menunggu posisinya untuk kali ini. Clay melakukan clear minion terlebih dahulu. Ya. Turtle-nya akankah dibiarkan begitu saja atau tidak? Balik lagi, lihat pasif yang dimiliki dari seorang Ciku. R7 ke trigger, tapi R7 sepertinya sadar ada seseorang di dekat sana karena lihat minimapnya udah lumayan gelap. Harus benar-benar menjaga pergerakan yang cukup baik. Meanwhile dari bottom lane, para pemain dari tim RRQ Hoshi bakal coba fokus untuk mendapatkan 1 buat turtle-nya. Iya, dan ini lihat prioritas target dari RRQ Hoshi. Mereka tahu dari midnya bakal coba diharas dan bakal lihat. Formace numbangin 2 pemain, tapi Albert bakal coba untuk mengejar. Dia tahu udah nggak punya apa-apa execution, bahkan dari Tondros yang masih bisa dikeluarkan oleh Formace. R7 mencoba untuk mengejar ke arah Yams, kali ini masih bisa untuk ditahan oleh tim RRQ Hoshi meskipun mereka harus kehilangan 2 pemain di area midnya. Oke, lagi-lagi objektif game ini dimenangkan oleh tim dari Sodak, tapi di belakang sana Bang Sin memberikan damage. Dua tergabung tidak berseberangan Yum dan langsung ada ke depan. Langsung Bang Sin bisa terlalu besar. R7 sekali. Ciku kita terbilang 1 telah didapatkan. Tepakan. Formace kejar masalah dan 1 hit terakhir. Yum masih bisa berhindar dengan 1 buah konsilnya. Enes kami bersama dengan seorang Clay. Bang Sin kami yang di depan sana tidak kelihatan. Yum still survive. Berhasil menghilang di tengah-tengah keributan. R7 masih coba menahan dan lihat Momo masih mau lebih kali ini di area midnya. Bakal coba ditahan, tapi Sin mulai masuk ke arah sana, tapi terlalu overcommit dari seorang Sin. Dia nggak bisa numbangin Moonnya dan bahkan Momo pun masih bisa survive tadi. Sayang sekali dari seorang Sin, dan kali ini nggak apa-apa dari RRQ Hoshi. Mereka harus reset lagi, harus sabar lagi. Jangan benar-benar terlalu kayak pengen ngedapetin 1 tapi malah dia ke pick off, karena Gak usah ingat, terburu-buru, gak usah rushing. betul, karena ingat ini Todak masih punya sisi tentunya dari Moon sendiri dengan slow effect-nya, lalu juga masih ada Momo yang masih bisa nahan.
Dan Ciku berkali-kali dia nggak boleh sampai dikasih weakness point-nya pecah kali ini. Oke, R7. lihat R7 mencoba untuk melawan. Ada Ciku di depan sana. Mencoba dibalaskan keadaan. Tapi ternyata para pemain dari Team RRQ belum ada yang berdekatan. R7, that's why dia akan coba untuk mengulur waktu terlebih dahulu. Bang Sin udah nggak punya flicker lagi. Dia bakal bisa di-dive asal-asalan. Akan menjadi pilihan. Mencoba di-clear begitu saja. Dan berhasil. Melihat ada seorang Albert di depan sana. Moon udah nggak punya Black Juice. Albert juga ke belakang. Coba dipanggil dengan Guiding Wind. Ada VYN dan Clay. Kali ini rotasi yang dimiliki dari tim RRQ agak sedikit terpotong di arah top lane berkat adanya split push yang dilakukan oleh seorang Momo yang bukan Momo-chan. Bahkan di sisi lain RRQ Hoshi mereka harusnya mendengar ada recall tas di sana Momo-chan. Tapi RRQ Hoshi lihat mereka mau langsung nge-secure ke arah Lordnya. Apakah dari Todak mereka mau coba untuk ngelakuin kontes? Moon udah dapetin informasi tentunya, tapi Lordnya cukup cepat dia masuk oleh RRQ Hoshi. Dan lihat R7, bagus banget meluncur ke arah Black Sun, tapi ternyata Yamas masih punya satu The Wave Dragon. Dan bahkan lihat RRQ bakal coba dipukul mundur kali ini. Clay harus mundur dan dia masih punya Brain of Water. Enggak, ternyata dari Clay-nya Ciku di arah bottom lane membawa satu buah wave, mencoba untuk mendapatkan satu buah inhibitor turret. Untungnya Bang Sin berhasil meng-clear dengan cukup baik dan jangan lupa mendapatkan kode promo dengan entry into Pride dengan diskon sampai 70%. Momo-chan, Goni, what happened to RRQ Hoshi? Mereka inisiatifnya bagus. Lord diem-diem karena apa? Informasinya Chow dan juga One di bawah. Tetapi mereka masih fight dan itu yang jadi kerugian buat teman-teman RRQ. Oke, tapi lihat yang bisa diberikan quick draw, tapi di belakang sana formasi kami dan masuk ke arah belakang tertangkap begitu saja. Formasi Meson Roskan dan bahkan satu buah single mereka digunakan vaksin. Akhirnya again, vaksin fans everybody membuat damage, masih dapat untuk bertahan, tapi Clay menyelamatkan Bang Sin untuk kali ini. Bang Sin hampir terpick off kembali. Tapi lihat R7 di sana mencoba untuk memancing keributan. Yups diketok palanya pakai coklat roka yang dimana para pemain dari tim RRQ Hoshi seperti nggak mau maksa tim fight lagi. Sampai coklat roka lu bawa. Lo tau nggak bentuk coklat roka? Iya tahu yang nggak mulus itu kan. Mirip kan? Iya tapi nggak salah tapi nggak ungu juga warnanya. Iya, kalau kita ngeliat itemnya ini, Xin udah ngumpulin item, dia harus defense dulu Thunderbelt karena dia juga udah bermainnya nggak terlalu ahead, tapi BOD-nya udah on the way. Oke, tapi kali ini lah Albert tempat sana, Moon terpalahkan, Black Juice di depan, coba disumbangin, berhasil mendapatkan satu, tidak fokus menuju ke arah Suret yang bakal dilepaskan dan hilang satu, para pemain Tasya masih mau lebih, Moon, where are you going, gak boleh pulang, mau jadi goyang, dan bahkan Albert gak mau tinggal dia bilang di game, uppercut, oke, next round. Yes, langsung dia perkatakan knockout strike tentunya. Dan terima kasih untuk 2.100.000 big viewers tentunya. Ayo kita ramaikan biar Oji langsung keliling komplek pakai boxer kali ini kalau menyentuh 5,5 juta juga easy buat komunitas Mobile Legends tentunya. Tapi Todak mereka masih punya chance tentunya karena ini Ciku selalu bisa nge-push ke area bawahnya. Jadi mau nggak mau RRQ Hoshi mereka harus benar-benar peka sama mapnya. Dan mungkin ngedapetin turret objektif adalah jawaban yang baik untuk RRQ Hoshi kali ini. Yes, bahkan Albert walaupun ada Ciku dengan 3 player di arah bottom lane bahkan dia respect. Ini benar-benar Clay-nya datang terbang begitu saja. Momo, Paul Starmon ke arah yang salah dan ketika akan dikeluarkan, tapi ternyata tidak. Ada Yum sebelah sana, VYN dengan Guiding Wind-nya bakal mundur terlebih dahulu. Tidak mau terlalu memasakkan keributan. Langsung ada ini saja retreat memasakkan. Retreat dan regroup lagi dari RRQ Hoshi kali ini 70 detik untuk Lord yang kedua. Dan ini apa saja bisa terjadi dari RRQ Hoshi dan juga Todak. Jadi harus berhati-hati banget. Momo udah mulai coba untuk mengganggu kali ini. Tapi menurut aku ya Sin ini juga harus berhati-hati ketika dia memang udah punya damage. Tapi jangan terlalu overcommit. Karena dia harus benar-benar bisa di backup. Tapi Moon kali ini masih punya Black Shoes tentunya. Tapi belum dikeluarkan kali ini. Moon yang masih bisa ngincer. Tapi enggak sempat ngeluarin Black Shoes-nya. Dan bahkan Arce baru udah ngincer ke arah Black Gun. Kali ini bakal coba ditendang. Tapi ternyata Yamnya gak bakal bisa untuk menyelamatkan diri. Enggak, ternyata hanya sampai double kill saja, tapi itu cukup untuk menemukan 3 pemain dari Todak di area mid. Dan kali ini lihat Formace mencoba untuk ngekat minion di area atas dan itu yang bisa dilakukan Todak. Tapi ingat, ini RRQ Hoshi bos, peka banget sama minimapnya dan gak mudah tentunya untuk Formace kabur kali ini. Bakal coba dijegal spinnya kali ini, bakal coba untuk mengejar ke arah Formace, circling ke connect kali ini dan bahkan ketemu Vincent ke arah belakang. Spinnya bakal coba dikejar, tapi Clay masih bisa bertahan. Clay kali ini backup yang baik dari R7 dan juga kawan-kawan. Lihat Formace, dia satu kata respect banget dari Deden from Bogor. Apa tuh? Ter-outplay. Deden from Bogor berhasil meng-outplay Formace
Kali ini dia top lane menuju ke arah Bapak terhormat Momo-chan dan berhasil dapatkan begitu saja untuk kali ini. Gila ini cepet banget. Itu recall-nya keren banget ya. Iya, recall-nya Yang M3. keren banget Aku yang belum M3. punya nih. Benar Oke, gimana banget. Goni, silakan. Yes, kemarin kita lihat replaynya aja langsung. Karena Lord tadi dinamakan oleh RRQ. Dan kalau dilihat dari replaynya Moonnya percuma mau pakai Black Shoes juga mereka ada di belakang. Jadi langsung Iya. hilang juga. Sementara Yums di sini terjebak dalam lautan RRQ harus hilang juga. Ciku guys meskipun ada Wind of Nature gak bisa berbuat banyak. Damage-nya sudah terlalu Oke. Blue team Dahsyat. turret has Tapi been kali ini destroyed. lihat cara mid lane-nya para main tim RRQ Aussie bakal coba fokus mendapatkan satu buat turret di arah top lane, di arah mid lane. Udah tidak ada Black Shoes kembali. Albert melakukan clean minion tapi lihat Lord-nya kali ini tidak sedikit fungsional dan maksimal. Berhasil ditumbangkan. Damage yang diberikan dari Bang Sin. Bang Sin mencoba untuk mendapatkan satu buah turret di arah mid lane. Tapi jangan terlalu depan. Itu cukup berbahaya. Membuang satu flicker menunggu 2 menit. Itu menjadi sebuah titik yang akan dimanfaatkan oleh tim dari Todak. Meanwhile, dari bottom lane, masih ada super minion. Di arah top lane pun juga banget sama. Lihat Bang Sin, damage terlalu besar. Flicker ke arah belakang. Dari seorang Yum, mencoba dipaksakan kembali. Satu pakai satu. Dan berhasil mendapatkan satu dari Yum. Sehingga begitu kill. Lagi mau double kill. Ternyata tidak. Masih selamat. Di arah bottom lane, Bang Sin fokus menuju ke arah turret. Dia nggak peduli apapun yang terjadi di depan sana. Forest bakal coba fokus dan bahkan di belakang sana ada satu buah loncatan lagi-lagi. Albert terperangkap. Shutdown didapatkan. Crossbow of the R7 tercatat. 2 pemain dari tim RRQ Aussie mulai dari Austin bakal mundur ke arah belakang. PYN dikejar oleh seorang Momo. Tapi ternyata Clay damage terlalu sakit. PYN udah punya guiding one kembali. Dia tahan, flicker dan ini saja guiding Wah. one. Itu yang namanya trigger disiplin. Trigger disiplin, dia tunggu Momonya pakai flicker, langsung dia pakai juga flickernya untuk mundur dan bahkan sempat memberikan damage sedikit dengan cast assault-nya. Clay, Deden dari Bogor gila, dia mengoutplay berkali-kali pemain dari Todak tentunya di game pertama dan kali ini di game yang kedua masih terlihat amat meyakinkan untuk RRQ Aussie dengan 52k gold yang dipegang sama RRQ Aussie. 2.500 gold ternyata lebih untung untuk RRQ Aussie. Yes, benar banget. Dan Dominance Ice lihat 2 R7 dan juga Finn memegang Dominance Ice, bahkan lebih. Clay juga pakai NOD yang berarti apa? Momo benar-benar gak bisa sebebas mungkin. Dan mereka harus memperhatikan juga nih, RRQ udah mainnya nge-grouping. Iya. Udah bahkan bisa 5, berrotasi 5. Dan itu yang Todak harus perhatikan. Yep. Karena rotasi 5 ini satu member face check aja udah bisa langsung hilang gitu. Ke-burst langsung. Tapi ini disiplin banget juga sih dari Sin. Dia setelah 3 kali ke pick off di awal ya, itu dia udah gak ke pick off lagi. Belum ke pick off sampai sekarang. Jadi semoga tidak ke pick off. Dan ini menurut aku R7 sih yang justru udah punya damage banyak banget karena dia udah punya defense glyph. Sin udah jadi Windtalker juga. Jadi untuk attack speednya bakal lebih maksimal lagi dari Sin. Dan kali ini sepertinya dari kedua tim mereka akan nungguin momentum atau mungkin nunggu Lord yang ketiga. Karena Ciku dia bakal coba untuk nge-push ke area bawahnya, sedangkan Momo yang akan nge-push ke area atasnya. Jadi RRQ Aussie bener-bener harus bener-bener peka banget sama minimapnya. Kalau misalnya mereka bisa culik Momo atau Ciku, ini bakal lebih baik lagi untuk tim fightnya. Bikin timpang tim fightnya sehingga RRQ Aussie mereka bisa dapetin momentum untuk dapetin Lord yang ketiga. Oke, tapi dengan segi gold, RRQ Aussie udah mulai membalikan keadaan dan balik lagi dari sisi dari tim Todak. Kali ini mereka tidak bisa melakukan push lagi split terlalu banyak. PN di depan sana udah memberikan informasi. Clay is coming, Way of Dragon dilakukan menuju ke arah Storm. Kita dengan order melihat sekali belum ada. With a touchdown, save the day. Baklin dan serangan satu. Bang Sin menuju ke arah belakang. Ada Momo flicker digunakan tidak berhasil. Forbes harus hilang begitu saja Bang Sin. Mencoba untuk mengejar satu orang tapi Momo terperangkap dalam zona nyaman. Dan Ciku dari bottom lane bakal coba disumbangin begitu saja. Fokus ke arah Ciku. Dia bisa terlalu sakit. PN mau coba untuk memancing satu buah keributan tapi ternyata di sana triple kill. Looking for Mania. Ciku mencoba dibalaskan keadaan. Albert dan ternyata wipe out. RRQ Aussie berhasil mendapatkan wipe out dan this is it. Bang Sin menunjukkan aslinya. Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Bang Sin, Bang Sin, Bang Sin. Senang saya game kedua dimenangkan oleh tim RRQ Aussie. Yes, dengan triple kill tentunya Sin berhasil untuk mendapatkan momentum kembali dan bahkan Ciku yang sempat nge-push di area bawah itu jadi urusannya Albert dan juga Clay. Dan bahkan dari Finn pun masih bisa untuk menahan Ciku di area bawah. Weakness point-nya nggak pecah, nggak bisa dapetin momentum. Dan bahkan Ciku yang harus terpanis dan wipe out oleh tim RRQ Aussie 2-0. Tim Indo Pride kita. Mana hashtag Indo Pride? Mana Indo hashtag Pride? FIFA RRQ?